Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan inayahnya kepada kita sehingga bisa bertemu dengan bulan Rajab yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikut ajaran beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali memperingati peristiwa besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus mengetahui apa makna dari peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana kisah perjalanan di dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Teman-teman yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung dan mulia yang dirayakan setiap tanggal 27 Rajab, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril di malam hari mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu adalah makna dari peristiwa Isra Mi'raj. Lalu, bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj? Teman-teman yang berbahagia, Isra Mi'raj terjadi setelah dua orang yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah terasa semakin sulit karena tidak ada lagi yang akan membelanya dan menjadi pelipur laranya. Suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya. Kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu, Nabi melakukan perjalanan dengan mengendarai buruk yang diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Di langit dunia, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan yang pernah diciptakan oleh Allah. Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Dan terakhir di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Ma'mur, yaitu Baitullah yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk untuk bertawaf di dalamnya. Dan di Baitul Ma'mur juga Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Nabi menerimanya dan kembali pulang.
Pada saat perjalanan pulang, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umatmu tidak akan mampu dengan kewajiban sholat 50 kali dalam sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi untuk kembali kepada Allah dan memohon keringanan untuk umatnya. Nabi kembali kepada Allah dan diringankan salatnya menjadi 10 kali dalam sehari. Nabi kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Musa tetap mengingatkan sebagaimana yang pertama. Lalu Nabi Muhammad kembali kepada Allah hingga 2 kalinya. Hingga salatnya diringankan menjadi 5 kali dalam sehari. Setelah itu Nabi kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan mampu dengan perintah salat 5 kali dalam sehari. Dan Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali kepada Allah, saya pasrah kepada Allah. Dan keesokan harinya Nabi mengumumkan peristiwa Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Orang Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Bahkan sebagian orang muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj. Sejak saat itu, Abu Bakar dijuluki dengan sebutan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Abu Bakar yang jujur. Itu adalah kisah perjalanan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Lalu, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Yang pertama, adanya perintah kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad dari Allah. Yang ketiga, dalam peristiwa Isra Mi'raj ada sebutan 2 masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yaitu tempat suci umat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.